Kalau kamu masih pemula, jangan pernah gagal fokus dengan beberapa hal ini ya teman-teman ya, supaya tidak mengganggu atau menghambat perkembangan akun kamu. Oke, disimak. Hai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga follow konten ini, akun ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya dan juga bisa banyak yang tahu tentang informasi ini. Oke. Jadi saya ada beberapa catatan untuk teman-teman yang masih awam, yang belum terlalu paham dalam menggunakan FB Pro ya teman-teman ya. Ada beberapa kesalahan daripada para pemula dalam menggunakan Facebook Pro. Mereka gagal fokus dalam menggunakan FB Pro. Jadi di sini ada 3 catatan saya tulis untuk teman-teman. Di sini yang pertamanya itu terlalu fokus sama saweran bintang. Oke, banyak sekali yang terlalu fokus dengan saweran bintang sehingga aktivitas di akunnya dan juga aktivitasnya di tempat lain seperti interaksi dengan akun lain, interaksi di akunnya sendiri tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan secara natural karena kesannya itu dia hanya mencari saweran saja. Jadi bisa mampir di akun-akun yang sering memberikan saweran. Nah, kita yang pemula seperti ini itu susah mendapatkan saweran ya teman-teman kalau kita mampir di akun-akun besar, karena susah mereka untuk memperhatikan komentar kita, karena mereka akan melihat komentar yang paling relevan, yang paling penting untuk mereka harus mereka balas, seperti itu. Jadi mereka itu akan membalas komentar orang yang sawer, memberikan mereka saweran saja. Tapi kalau kita komentarnya teman-teman itu yang hanya sekedar hadir saja dan lain-lain, itu ya agak-agak sulit ya teman-teman, untuk teman-teman itu disinggahi balik oleh suhu dan memberikan saweran seperti itu. Jadi teman-teman itu menjadi orang yang kayak tukang minta-minta ya, jiwa sawer begitu. Jadi itu tidak perlu dilakukan ya teman-teman ya, karena nanti dengan sendirinya dia akan datang. Oke, kalau teman-teman sudah lakukan pada jalan yang benar, yang sesuai dengan aturannya seperti itu. Nanti saya akan info di akhirnya. Kemudian terlalu fokus cari followers. Jadi saran saya untuk teman-teman yang sudah followersnya di atas 5.000 atau sudah 5.000 followersnya, mendingan teman-teman itu fokus ke konten saja, karena dengan sendirinya followers itu akan datang kalau seperti saya bilang di poin awal, teman-teman fokus dengan konten teman-teman sendiri, konten teman-teman fokus dengan perkembangannya konten teman-teman seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman terlalu fokus untuk cepat FYP. Ini yang sangat berbahaya untuk akun-akun pemula. Mereka itu kesannya maunya cepat-cepat FYP. Mungkin dalam pemikiran mereka itu kalau cepat FYP akunnya, mereka akan cepat mendapatkan fitur monetisasi, cepat mendapatkan undangan untuk monetisasi konten seperti itu. Tapi itu pandangan yang sangat salah ya teman-teman ya. Akunnya banyaknya followers, yang viewersnya banyak, itu belum tentu mereka secepat itu mendapatkan followers, secepat itu maksudnya secepat itu mereka mendapatkan monetisasi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus ikut alurnya. Kalau teman-teman ikut alurnya, dengan sendirinya semuanya itu akan datang. Karena teman-teman itu mau cepat-cepat FYP, teman-teman bisa melakukan, misalnya teman-teman bisa comot konten orang, seperti di konten saya sebelumnya ada bertanya tentang comot konten orang, kemudian mengambil konten dari tempat lain, dari akun lain, aplikasi lain yang ada watermarknya, yang ada
tanda aplikasi lainnya dengan maksudnya supaya akunnya teman-teman bisa cepat viral, karena memang konten-konten seperti itu cepat viral. Entah kenapa juga saya tidak tahu ya teman-teman ya, konten yang seperti itu bisa cepat viral kalau di Facebook, tapi pada akhirnya itu bisa merusak akunnya teman-teman. Bisa teman-teman itu akan mendapatkan kena pembatasan monetisasi konten seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali untuk mengejar FYP. Ada baiknya teman-teman itu upgrade diri dan teman-teman itu membuat personal branding konten ya teman-teman ya. Seperti itu. Dengan begitu apapun itu yang teman-teman mau, pasti semuanya akan datang dengan sendirinya. Karena dari semua yang paling penting adalah branding diri ya teman-teman ya dalam berkonten seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membangun branding diri atau personal branding dari kita di media sosial. Ada beberapa catatan yang saya mau berbagikan kepada teman-teman di sini, yaitu yang pertama ada 5 poin ya. Mengenali diri sendiri teman-teman ya. Mengenali diri sendiri termasuk misalnya kekuatannya teman-teman itu bagaimana, kelemahannya, minat dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Ini kalau poin yang pertama ini tentang mengenali diri. Seperti konten saya sebelumnya yang saya bagikan itu tentang hobi seperti itu. Hobi apa teman-teman punya hobi apa di dunia nyata yang akan teman-teman tuangkan di sosial media seperti itu. Itu yang teman-teman buat di sosial media sehingga tidak menyulitkan teman-teman itu dalam membuat konten, membuat topik atau tema konten ya. Kemudian menentukan tujuan personal branding. Jadi dari personal brandingnya teman-teman itu harus memiliki tujuan juga ya teman-teman ya. Kemudian membuat citra diri yang positif, konsisten dan relevan dengan target audiens. Membuat citra diri atau buat keahlian diri. Jadi seperti yang poin yang paling di atas saya bilang, itu membuat hobinya teman-teman yang dari dunia nyata itu dituangkan ke kontennya teman-teman di sosial media agar teman-teman itu menghasilkan. Dan pastinya itu yang positif ya teman-teman ya. Jangan citra diri teman-teman yang buruk di dunia nyata, yang negatif teman-teman itu muat di sosial media dengan huru-hara, dengan segala macam bahasa yang tidak pantas dikatakan. Itu sangat tidak bisa dilakukan di sosial media, karena di Facebook juga ada aturan yang harus kita taati ya teman-teman ya. Kemudian harus konsisten. Kemudian ini tentang konsisten, saya bahas satu-satunya ya. Kemudian tentang konsisten, di konten saya sebelumnya saya sudah membahas tentang konsisten. Maksud dari konsisten itu seperti apa, teman-teman bisa nonton kembali di sana ya. Jadi konsisten itu bukan hanya berbicara tentang waktu teman-teman berkonten, dan juga tentang bagaimana teman-teman harus rajin postingannya teman-teman. Tapi konsisten di sini itu dalam maksud yang berbeda ya teman-temannya. Ada di postingan saya sebelumnya yang ada membahas tentang hobi di sana. Dan relevan dengan target audiens. Nah ini relevan dengan target audiens itu maksudnya seperti ini ya teman-teman ya. Relevan informasi yang teman-teman bagikan itu harus sesuai dengan yang audiensnya teman-teman butuhkan, yang jadi postingannya teman-teman itu yang relevan, yang berkaitan dengan keinginan atau kesukaannya daripada audiensnya teman-teman ya. Yang sesuai, yang benar dan juga berguna secara langsung untuk audiensnya teman-teman atau penonton atau followersnya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, meninjau keahlian diri kita kepada orang lain melalui konten kita ya teman-teman. Jadi ini poin ini saling berkaitan, tinggal teman-teman itu mendengarnya secara
benar, pasti teman-teman akan paham maksudnya. Jadi maksudnya menunjukkan keahlian di sini maksudnya menunjukkan hobi kita kepada audiens kita, hobi kita yang positif itu kepada audiens kita, dan sehingga itu mempengaruhi mereka untuk mereka bisa menonton atau menyukai konten kita itu, dan ada manfaatnya untuk mereka, seperti itu ya. Kemudian teman-teman harus melakukan evaluasi secara berkala dari kontennya teman-teman. Evaluasi secara berkala ini maksudnya jadi teman-teman itu harus melakukan evaluasi, mencek kembali kontennya seperti apa, dan apakah dalam penyampaiannya sudah tepat, dalam pengambilan kontennya sudah bagus. Kemudian dari itu bagaimana dengan followersnya, apa sudah meningkat, bagaimana dengan komentarnya para audiensnya teman-teman, kemudian viewersnya teman-teman bagaimana berkembang atau tidak. Jadi pentingnya itu personal branding di sosial media, di konten di sosial media teman-teman ya. Itulah pentingnya personal branding yang otentik dan tidak sombong, tidak dibuat-buat, harus yang benar-benar itu dirinya teman-teman yang ditampilkan di situ, bukan teman-teman berusaha menjadi diri orang lain ya teman-teman ya, supaya jalannya secara natural. Jadi sehingga tidak membuat teman-teman itu kesulitan dalam membuat topik atau tema konten setiap harinya. Dan kalau teman-teman sudah melakukan itu semua, maka yang teman-teman cari tadi di awalnya itu saweran bintang, followers yang banyak, cepat FYP, itu pasti akan berdatangan dengan sendirinya kalau teman-teman sudah melakukan semuanya itu. Namun perlu juga teman-teman itu harus ingat kalau semuanya itu butuh proses. Kalau teman-teman itu sudah melakukan semua itu namun followersnya juga belum naik, FYP-nya juga belum naik, kemudian sawerannya juga belum naik, itu artinya teman-teman harus lebih bersabar lagi, lebih tingkatkan lagi kontennya, dan juga mengikuti dan juga rajin-rajin untuk teman-teman yang belum kebuka fitur-fitur monetisasinya, teman-teman bisa mengikuti di situ, cek rajin cek untuk mengikuti undangan yang diberikan oleh pihak Facebook seperti itu. Karena undangan untuk monetisasi yang terbaru itu bukan dilihat dari FYP, followersnya banyak, tapi itu dari keberuntungan akun kita. Jadi ada baiknya teman-teman itu melakukan saran yang seperti saya bilang, kemudian teman-teman rajin untuk cek fitur monetisasinya, dan kalau di situ disarankan untuk mengikuti undangan dari pihak Facebook, teman-teman langsung mengikutinya seperti itu, supaya nanti dalam proses menunggu teman-teman itu diundang, teman-teman harus konsisten melakukan hal yang tadi yang seperti saya infokan di awal. Jadi seperti itu saja ya teman-teman ya, untuk mendapatkan 3 hal yang seperti saya sebutkan tadi, untuk mendapatkan saweran bintang yang banyak, untuk mendapatkan followers yang banyak, dan juga untuk mendapatkan mendapatkan viewers yang banyak sehingga konten teman-teman jadi FYP. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, selamat menonton ya, semoga bermanfaat. God bless you.